bahagia. Kira-kira di sini. Nah, kira-kira di sini ada yang merasa bahagia nggak ya hari ini? Ayo, siapa yang merasa bahagia? Saya bahagia. Saya bahagia ya. Ayo. Siapa yang bahagia angkat tangan? Saya. Bahagia. Ya. Oke deh, kita menyanyikan lagu ya. Hari ini kurasa bahagia. Nah, adik-adik, kita mau memasuki ibadah kita dengan mengingat bahwa Tuhan yang sudah memberikan berkat kepada kita sehingga kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, karena itulah yang membawa sukacita dalam kita untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk nih ke dalam ibadah kita lebih lanjut, aku mau ngajak adik-adik untuk doa pembuka. Nah, kira-kira ada yang mau bersedia doa pembuka?
Apa Briana? Ada yang bersedia doa pembuka enggak? Yo, siapa? Abi mau, Abi? Atau Rahel? Abi mau enggak? Alena mau doa pembuka enggak? Doa pembukaan. Ayo, siapa yang mau doa pembuka? Briana mau, Briana? Oke deh. Kaika mau nggak, Kaika? Ya udah deh, kalau nggak ada yang mau, kita... Saya aja. Oh, mau, Abi? Oke, Nah, Abi berdoa, Abi. kan kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami ingin sekolah minggu, Tuhan. Kiranya anak-anakmu bisa sekolah minggu dengan baik, dengan memperhatikan guru kami, ya Tuhan. Dan kiranya Kau bimbing dari awal sampai akhir, Tuhan. Dan berkati kita semua, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Amin. Makasih, Abi, untuk doanya. Nah, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia ya. Nah, selanjutnya aku mau ngajak adik-adik nih untuk menyanyikan lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Tapi sebelumnya aku mau tanya nih, selama di rumah aja nih, kita kan di rumah aja ya, adik-adik ada nggak nih hal yang membuat adik-adik merasa bahagia? Ada nggak ya? Ada yang mau cerita? Ada hal yang membuat adik-adik bahagia selama di rumah? Ada yang mau cerita nggak? Ada yang mau share? Ayo, siapa yang mau cerita? Nah, Abi mau ngomong, Abi? Arda mau ngomong? Briana nih, Briana mau ngomong nggak? Ayo, ngomong apa? Yang membuat Briana bahagia di rumah tuh apa sih? Bisa Bisa apa? Bisa bermain? Bisa Sama Papa? bermain. Oh, bisa bermain. Iya, membuat Briana bahagia ya dengan bermain. Oke. Ada lagi? Alena mau cerita. Tuh. Alena bahagia nggak di rumah? Ayo, siapa yang mau cerita lagi? Yang berani cerita, ayo siapa? Noel mau cerita? Gebi kayaknya mau cerita. Saya Kak Gebi kayaknya tadi mau ngomong, ayo. Enggak ya, udah deh. Iko. Rahel mau ngomong? Semuanya malu-malu sih. Semuanya malu-malu. Tapi ya kayaknya aku yakin sih di rumah aja tetap bahagia ya, bisa mainnya di rumah aja, bisa diberi kesehatan juga membuat kita bahagia loh. Kayaknya aku juga nih, aku bahagia di rumah, masih bisa diberi kesehatan, jadinya aku bahagia. Nah, oke deh, untuk itu aku mau ngajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Senyum dan Bermuka Gembira.
Nah, adik-adik tadi kan kita udah nyanyi hari ini kurasa bahagia, udah nyanyi senyum dan muka gembira. Adik-adik tahu nggak sih siapa yang memberi kita kebahagiaan selama ini? Tuhan. Iya benar, Tuhan Yesus ya. Nah, karena kenapa sih Tuhan Yesus kasih kita kebahagiaan kira-kira? Yesus. Karena apa Tuhan Yesus kasih kita kebahagiaan? Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Tapi bukan berarti yang lagi sedih itu nggak disayang Tuhan, tetap disayang Tuhan juga. Tapi Tuhan sedang memberikan ujian nih kepada orang tersebut supaya orang itu lebih kuat lagi. Nah, untuk itu aku mau ngajak adik-adik nih untuk menyanyikan sebuah lagu. Judulnya itu Yesus Sayang Padaku. Karena kan Tuhan selama ini udah kasih kebahagiaan ya sama kita. Berarti Tuhan sayang sama kita. Maka dari itu aku mau ngajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Kita sudah menyanyikan 3 lagu ya, ada Hari Ini Kurasa Bahagia, ada Senyum dan Bermuka Gembira, dan ada lagu Yesus Sayang Padaku. Nah, setelah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan nih adik-adik. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siapa? Semangat ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhannya, kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Kita Bagi Kakiku.
Oke, untuk Tante Susi dipersilakan. Ya, shalom adik-adik. Shalom, Tante Susi. Shalom. Suaranya jelas ya? Jelas. Ya, ya. Ya, puji Tuhan ya. Oleh karena cita kasih Tuhan, kita boleh bertemu kembali. Kita juga bisa berkumpul kembali, bersekutu untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Meskipun saat ini adik-adik kita masih belum bisa bersama-sama untuk ibadah anak di gereja, tapi kita bersyukur ya kita masih bisa bertemu lewat media Zoom ini ya. Tetapi meskipun kita belum dapat berkumpul melalui media Zoom ini, tidak mengurangi kerinduan kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan ya. Jadi kalau hari Minggu, adik-adik harus dengan penuh semangat kita menyiapkan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, sebelum Tante apa Bude ya? Karena ada yang manggil Bude, ada yang mengambil Tante ya. Sebelum bercerita, aku mau nanya dulu nih. Kemarin yang mimpin ibadah anak siapa? Masih ingat nggak? Siapa ya? Hah? Siapa kemarin? Kalau nggak ingat yang mimpin, coba cerita tentang siapa. Cerita Elia. Elia. Nabi Elia. Orang janda. Oh iya, Elia Bertemu seorang janda. bersama seorang janda. Janda di mana? Di kota mana? Hurufnya S. Sarfat. Elia. Oh iya benar, Elia. Ada yang ingat ya? Sarfat. Saya yang mengajar loh adik-adik. Kemarin Mbak Endang ya? Kemarin Mbak Endang. Iya, kemarin Mbak Endang kan? Kemarin yang ngajar, sekarang ada yang lagi ada bersama kita juga. Masih ada yang ingat. Mengajarkan apa? Elia ketemu janda di Sarfat. Yang dapat menjadi pelajaran kita apa kemarin? Kalau hari Minggu kemarin. Satu aja deh. Selalu percaya kepada Tuhan. Apa? Selalu percaya kepada Tuhan. Selalu percaya kepada Tuhan. Ada lagi poinnya. Apa lagi? Jangan putus asa. Hah? Tidak putus asa. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Mungkin ada lagi. Kalau kita terapkan. Memelihara. Tuhan memelihara. Iya, Tuhan selalu memelihara ya. Jadi kita tidak boleh khawatir ya. Kalau dibuka dengan saat ini ada satu poin lagi ya yang diajarkan Tuhan melalui Elia dan janda di Sarfat. Ya, kalau nggak ingat satu lagi yang Bude atau Tante Bude ya, Bude aja deh. Kalau tadi satu lagi itu kalau kita mau menolong tidak boleh membedakan, tidak boleh memilih-milih. Jadi kalau saat ini adik-adik diberi kemampuan, diberi kesempatan untuk bisa menolong orang lain di saat-saat pandemi seperti ini, kita tidak boleh memilih-milih ya. Siapapun yang bisa kita tolong, harus kita tolong. Nah, itu cerita minggu lalu. Cerita hari ini masih cerita tentang Nabi Elia. Tentang Nabi Elia dengan tema berharap pada Allah yang hidup. Sebelum kita lebih lanjut, kita bersekutu dalam doa dulu ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan di sepanjang kehidupan kami.
Tak henti-hentinya berkat-Mu senantiasa menyertai dan menolong kami, memelihara hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu tercurah atas kami Tuhan, sehingga apa yang Kau firmankan pada hari ini dapat kami resapi, dapat kami terima, dapat kami dengar terlebih Tuhan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya. Hari ini firman-Nya terambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. Ini panjang ya. Nanti adik-adik dibaca sendiri di rumah. Tapi Mbak Gresia sudah menyiapkan videonya. Kita perhatikan bersama-sama. Nanti Alkitabnya dibaca ya di rumah ya. Besok Minggu akan kita tanyakan seperti tadi ya. Ayo Mbak Gresia. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." "Ya, baiklah demikian." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. "Ya Baal, jawablah kami." Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah
demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ya, itu tadi ya kisah dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. Dikisahkan Raja Israel. Siapa tadi namanya? Ahab. Raja Ahab, ya. Waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh Raja Ahab yang mempunyai sifat sangat jahat. Dia hidup bersama istrinya bernama Isabel. Ini kan diulang-ulang terus ya dari minggu-minggu kemarin kan Nabi Elia, Ahab, Isabel ini selalu disebut-sebut ya. Ya, Raja Ahab dan istrinya yang bernama Isabel. Dia beribadah kepada dewa Baal. Ya, Baal. Baal, ya. Dia beribadah kepada dewa Baal. Lalu Tuhan hukum tidak memberi hujan sehingga terjadi kekeringan. Terus tadi diceritakan juga Raja Ahab marah dan berkata bahwa bencana ini terjadi karena perbuatan Tuhan Yesus. Nabi siapa? Baal. Nabi siapa tadi? Baal. Nabi Elia. Nabi Elia. Kalau dewa Baal ya. Waktu itu bangsa Israel, Raja Israel dipimpin Raja Ahab dan istrinya Isabel menyembah Allah lain, dewa yang bernama dewa Baal. Terus Raja Ahab justru menyalahkan Nabi siapa? Nabi Elia. Ya, Nabi Elia. Bahwa semua bencana ini terjadi karena perbuatan Nabi Elia. Tetapi Nabi Elia berkata bahwa terjadinya bencana ini karena Raja Ahab dan keluarganya tidak taat lagi. Dia tidak menuruti perintah Tuhan. Kemudian Nabi Elia tadi diceritakan menantang jumlahnya berapa
tadi Nabi Baalnya? 450. 450. Nabi sama 400 Nabi Sama Baal. 400 dewa Syera. Ya, pinter. Jadi Nabi Elia menantang pada 450 Nabi Baal tadi untuk membakar persembahan. Elia berkata, Tuhan siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api? Dialah Allah yang asli, Allah yang hidup, gitu ya. Kemudian dari bangsa-bangsa itu dikumpulkan, dia mengumpulkan, terus menyembelih sapi tadi, ditaruh di atas bakaran. Kemudian 450 nabi tadi berteriak-teriak memanggil dewa Baal sambil nari-nari mengelilingi sekitar mezbah itu. Dia sambil teriak-teriak memanggil-manggil agar memunculkan api, agar korban bakaran itu bisa terbakar. Tetapi tidak ada api yang membakar persembahan mereka. Sempat diledek sama Elia kalau di Alkitab nanti kalian baca. Oh, mungkin nabinya lagi tidur gitu ya. Tapi tetap saja tidak ada api yang membakar korban persembahan mereka. Terus giliran Nabi Elia. Nabi Elia menyusun mezbah bakaran, menyusun batu-batu. Ada berapa batu tadi? 12 batu. 12 batu itu menunjukkan apa? Menurut jumlah suku keturunan Yakub. Ya, suku keturunan Yakub ya. Anak-anak Yakub kan ada 12 ya. Hah? Nabi Elia sudah menyusun semuanya itu. Terus tiba-tiba Nabi Elia menyuruh orang-orang untuk mengambil air, yang jumlahnya sampai 12 buyung ya. Jadi air itu dituangkan di atas mezbah bakaran tadi yang ada ternaknya tadi ya, ada lembu. Itu sampai 12 buyung. Berarti tempat bakaran itu dalam kondisi kering atau basah? Basah ya, dalam kondisi basah. Tadi di sekitarnya juga dibikin parit. Airnya sampai 12 buyung, akhirnya basah semuanya, parit juga sampai terisi penuh ya. Kemudian Nabi Elia berdoa agar Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada rakyat Israel. Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Lalu muncullah api dari langit dan membakar persembahan itu. Semua binatang, kayu, batu, tanah, dan air, semuanya terbakar habis. Tidak ada yang tersisa. Akhirnya tadi diceritakan bahwa semua rakyat Israel percaya dan berkata, Tuhan, dialah Allah yang hidup. Jadi akhirnya dia percaya bahwa Tuhan, Nabi Elia adalah Allah yang hidup. Nah, adik-adik, dari cerita kita hari ini ya, dari firman Tuhan tadi, melalui cerita pada hari ini, temanya tadi apa? Berharap pada Allah yang hidup. Kita mendapat pelajaran yang sangat berharga. Kita mendapat pelajaran yang sangat berharga dari cerita tadi, adik-adik. Tadi kita tahu bahwa Dewa Baal tidak hidup. Dewa Baal tidak hidup karena dia tidak dapat mendengar ataupun mendatangkan api. Kalau dari cerita tadi ya, mendatangkan api. Sedangkan Allah yang disembah Elia bisa mendatangkan api. Karena bisa mendengar permohonan Elia. Dan itu membuktikan
bahwa dialah Allah yang hidup. Oleh karena itu, kita harus selalu berharap pada Allah yang hidup dengan menyampaikan isi hati kita dan permintaan kita kepada Allah melalui doa. Karena tadi juga diceritakan bahwa sebelum api itu menyambar korban bakaran Nabi Elia, terlebih dahulu Nabi Elia ngapain? Berdoa. Ya. Berdoa. Dan kita juga harus terus setia kepada Allah. Allah yang hidup pasti akan mengetahui kebutuhan dan suara hati umatnya dan akan mewujudkan. Kalau misalnya kita kadang-kadang misalnya kita lagi sedih, kita anggap sekarang yang menjadi teman kita setia adalah HP gitu ya. Jadi kalau HP itu bisa menghibur kita, itu hanya sesaat karena dia adalah benda mati ya. Tapi kalau kita berharap pada Tuhan, di saat kita lagi sedih, di saat kita lagi susah, kita berdoa, terus kita memuji nama Tuhan dengan puji-pujian, itu akan mendatangkan damai sejahtera, akan mendatangkan sukacita dalam hati kita. Dan hati kita akan terhibur. Dan Allah yang hidup pasti akan memberikan tuntunan atau ajaran yang memberikan kita damai sejahtera. Nah, adik-adik harus ingat, hanya ada satu Allah yang hidup di seluruh alam semesta ini, yaitu Tuhan yang saat ini kita kenal di dalam diri Yesus. Maka mari kita hanya menyembah dan berharap kepada Allah yang hidup itu, serta mengikutinya dengan setia sampai akhir. Ya, firman Tuhan hari ini ya, besok hari Minggu akan dilanjutkan oleh kakak pengasuh yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih. Jadi kita harus tetap berharap sama Allah yang hidup. Tadi Allah yang hidup siapa? Tuhan Yesus. Iya. Tuhan Yesus. Oke, kalau gitu untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu nih. Judul lagunya adalah Yesus itulah satu-satunya.
Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Nah, untuk persembahannya nanti adik-adik bisa titipkan ya ke orang tua adik-adik. Nanti orang tua kita kirimkan persembahannya lewat kabar. Jangan Dan kita menyanyikan lagu untuk persembahan yaitu Beri Syukur. Bersyukur, bersyukur, every aku. Nah, karena tadi kita sudah persembahan ya. Sekarang kita mau doa persembahan ya adik-adik. Kita persiapkan ya untuk doa persembahannya. Dan nanti sehabis doa persembahan dilanjut sama doa Bapa kami ya. Nanti boleh sambil di unmute supaya benar. Oke, kita lipat tangan. Kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan sehingga kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini supaya dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Kiranya juga Engkau memberkati supaya persembahan ini dapat dikelola dengan baik. Kiranya juga Engkau memberkati orang yang mengelola persembahan kami supaya dimanfaatkan dengan baik. Doa yang kurang sempurna ini kami lanjutkan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita mau aktivitas nih. Sebelumnya aku mau nampilin nih, yang kemarin ngumpulin aktivitas. Kira-kira siapa nih yang merasa ngumpulin aktivitas kemarin? Nah, Rahel ya. Oke, sebentar aku tampilkan ya. Ini aktivitas dari Rahel. Kita lihat ya bareng-bareng. Hanya berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyakit mereka. Tuhan Yesus yang baik, hanya Rena berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan menyakit mereka supaya mereka dapat aktivitas kembali seperti sedia kala dengan tubuh yang sehat Tuhan. Tuhan hanya
Rahel juga ingin berdoa untuk negara kami supaya pandemi ini dijauhkan dari negara kami, supaya kami dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dalam nama Tuhan Yesus, Rahel berdoa. Amin. Rahel, untuk aktivitasnya kemarin yang lain, kok nggak ada yang ngumpulin selain Rahel? Apa ya? Deh, nah, hari ini kita aktivitasnya bukan buat video, tapi adik-adik nanti akan melengkapi sebuah kalimat nih. Nah, aku share screen. Sudah tampil belum ya? Belum. Oke. Belum. Udah. Nah, jadi nanti adik-adik mengisi soal yang ini. Nanti titik-titiknya ini diisi sama nama adik-adik ya. Nama adik-adik. Misalkan itulah sebabnya Rahel. Apa nih? Disusun dulu kalimat-kalimat yang ada diwarnain hitamnya, disusun. Ya, disusun. Titik-titiknya diisi pakai nama adik-adik. Oke? Kayak gini nih. Nanti boleh sambil dihias atau sambil diwarnai gitu ya. Nanti jangan lupa dikumpulin supaya bisa ditampilin minggu depan. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Mbak Gracia, nanti mungkin itulah sebabnya titik-titik itu dikasih kurung, bisa nggak ya? Itu ditulis nama anak, karena nanti kalau gini mereka nggak tahu ya. Karena tadi cuma mendengar, kalau mendengar kadang-kadang kan terus lupa. Tapi kalau ditulis, itu mungkin karena petunjuknya kan nggak ada, hanya langsung soal. Bisa nggak? Jadi itu sebabnya. Paling nanti di ini aja, apa namanya? Dikasih petunjuk ya? Iya, oke. Ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada ya? Oke, nanti aku share. Nanti jangan lupa dikerjakan. Oke deh. Kita mau berkati kita mau nyanyi lagu ya, Aku Diberkati. Aku share screen dulu.
kita sudah sampai di akhir ibadah kita nih. Kita mau doa penutup. Kita lipat tangan. Kita tutup mata. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami telah sampai di ibadah kami kali ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati supaya kami anak-anak-Mu mampu menerapkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Tante Susi di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya juga Engkau tetap berikan kami kesehatan, keselamatan, damai sejahtera, dan sukacita, agar kami minggu depan masih bisa berkumpul di ruang Zoom. Tuhan, kiranya ini doa kami, kiranya Engkau selalu memberkati yang terbaik di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita mau sesi foto nih. Ayo dibuka kameranya. Dibuka yuk kita foto. Semuanya dibuka. Benedik kemana aja baru on cam? Baru pada on cam semua. Ayo semuanya dibuka. Ayo ada Gaby, Jericho. Gaby, Iko. Ini kita mau foto gaya, terserah gayanya mau pakai apa. Ayo guys, Iko. Gayanya mana? Radit, buka Radit. Oh ya Radit. Radit. Kita tunggu dulu ya teman-temannya. Ini siapa yang belakang? Siapa? Yoel ya? Yoel itu. Yoel mah susah. Oke deh. Ayo Yoel. Radit, ayo Radit. Tadi kayaknya udah. Nah, ayo Radit ganteng. Oke, kita foto ya. Ayo mana gerakannya? 1, 2, 3. Bentar. Sekali lagi ya kita foto. Gue Kristanto ini siapa Mbak? Siapa? Ini gue Kristanto ini siapa berdua? Mana? Ini. Oh ini ya. Punya Bu Warsini. Bu Warsini ya. Iya. Oke, kita foto sekali lagi yuk. Sekali lagi. Radit. Halo. Radit. 1, 2, 3. Oke deh. Adik-adik ingat ya. Jaga kesehatan ya. Jaga sehat. Jaga kesehatan ya semuanya. Jangan lupa dia Alena. Mungkin lihat Alena. Dan sehat ya. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Pamit ya aku ya. Mbak Ina, Mbak Susi, Kak Gracia. Salam ya buat mama ya. Tante Susi, terima kasih. Gracia jangan lupa ya. Kak Gracia, Mbak Susi, Mbak Ani, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Endang. Sama-sama. Ekli, dadah Ekli. Iya Ekli cantik. Cantik deh Ekli. Cantik banget, lama gak ketemu nih. Gracia jangan lupa nanti dikirim rekamannya ya. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya, Mbak Susi, pelayanannya, Kak Gracia. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Lagi. Sehat terus ya, semangat. Hari Minggu. Semangat. Semangat. Dah Ekli. Salam ya Ekli buat papa mama, adik-adik, kakak. Terima kasih. Oke. Yuk kita live.